Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani hadirin, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di dalamnya dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan darinya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Ikhwani rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqh al-Asma al-Husna, fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang indah, di mana mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah kita sampaikan merupakan ilmu yang paling afdal dari semua ilmu. Seutama-utamanya ilmu, yaitu mengenal, memahami dan mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai pada pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini dua nama sekaligus, karena didapatkan dalam 3 ayat, selalu bergandengan. Selalu disebutkan kedua-duanya dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat apa itu? Ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wasani, yang kedua juga dengan kalimat yang sama, walaupun didahului dengan alif lam mim, itu dalam surat Ali Imran. Di permulaan surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ketiga dalam surat Toha. Dalam surat Toha ayat 111. Kita cek di dalam Al-Quran langsung, karena dalam bukunya tertulis 111. Benar, di dalam surat Toha ayat 111. Karena biasanya kalau buku itu terkadang ada salah cetak atau salah tulis, makanya kita takkid kembali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Insyaallah kita akan bahas satu-satu nanti. Wa ismuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, yang bermakna Maha Hidup. Maha Hidup. Fihi isbat al-hayati
sifatan lillah. Ketika kita mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, Al-Hayyu di dalam Al-Qur'an, maka secara otomatis kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Haya, Al-Hayatu. Jadi ada dua hal yang perlu kita bedakan dalam dua kalimat dalam bahasa Arab. Al-Hayatu tamarbuto di akhirnya, itu artinya kehidupan. Kalau Al-Haya'u artinya malu. Hanya beda huruf saja, tapi juga beda maknanya. Al-Hayatu tamarbuto terakhirnya bermakna hidup, kehidupan. Kalau Al-Haya'u malu. Ini sebagai faedah bahasa Arab saja. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang telah kita pelajari, semua nama Allah Subhanahu wa taala ada sifatnya. Semua nama Allah ada sifatnya. Tapi sebaliknya, tidak semua sifat Allah ada namanya. Ini kaidah yang penting. Semua nama Allah memiliki sifat. Bukan sekedar nama, tapi Allah memiliki sifat daripada nama tersebut. Beda kalau manusia, ada namanya, mohon maaf, ada namanya sabar misalnya, tapi orangnya tidak sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah dan sesuai dengan sifatnya, memiliki sifat sesuai dengan namanya. Ini kaidah. Wa ya hayya kamila, tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kamila, laisat masbuqatan bi adamin. Tidak didahului dengan ketiadaan. Bisa dipahami ya? Tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau kita pernah tidak ada, menjadi ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak ada yang mendahulinya. Al-awwal, la yasbiqhu adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Beda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wala yalhiquhu zawal wa fana, dan juga tidaklah diakhiri dengan kefanaan, kebinasaan. Tidak ada yang mengakhiri Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal wal akhir. Dialah Allah Maha awal, Maha pertama, dan Maha akhir. Kalau kita kan ada kematian. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Wala ya'tariha naqsun wa aibun, dan tidak ada sama sekali kekurangan dan aib pada sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hayatun tastalzim kamal sifatihi subhanahu min ilmihi. Kemaha hidupnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wa qudratihi, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Wa fa'alahu ma yasha, wa fi'luhu ma yasha, dan apa yang Allah kehendaki. Ila ghairi dzalik. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup itu mencakup semuanya. Kesempurnaan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya, Allah Maha kuasa, dan lain sebagainya. Makanya jemaah sekalian, dalam ayat kursi tadi, ayatul kursi, Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illahu,
tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Apa setelahnya? La ta'khudhuhu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya sina di sini? Sina, sin. La ta'khudhuhu sina. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Kenapa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur? Karena Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha hidup. Allah tidak butuh sesuatu. Beda kalau manusia. Kalau ada manusia tidak bisa tidur, itu sakit ya. Sakit, aib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak ngantuk karena Allah Maha hidup. Allah Maha kuasa. Kalau kita tidak bisa tidur, kita sakit, aib. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ketika kita mengingkari sifat tidur bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat ngantuk, maka kita harus tetapkan sebaliknya, bahwasanya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk karena Allah Maha hidup. Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Kita akan bahas nanti Maha berdiri sendiri seperti apa maksudnya itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa min hadza sya'nuhu walladhi yastahiq ay yu'bad wa yarka' lahu wa yasjud. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu Allah Maha hidup, Allah Maha berdiri sendiri, Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada, maka Dialah satu-satunya yang berhak kita sembah. Jadi mengapa kita sembah Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu. Lalu kenapa masih ada orang menyembah makhluk yang tidak menciptakannya? Jadi kita menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan kita, memfasilitasi kehidupan kita. Kemudian wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyendirikan nama Al-Hayy, tidak disertakan dengan Al-Qayyum. Allah sebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang Maha hidup dan tidak mati. Ini jemaah sekalian yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berharap sama manusia yang mati, yang akan mati, camat semua, calon mati. Tapi bertawakal kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Inilah yang kita senantiasa ucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya meminta tolong kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu kalian berharap. Karena Allah Maha hidup, Allah Maha menguasai segala sesuatu. Al-Qayyum, jamaah sekalian, yang Maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh sesuatu, tidak didahului dengan ketiadaan sebagaimana kita sebutkan tadi, dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Allah tidak butuh sesuatu, tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Maka dalam hadis disebutkan, law anna awwalakum, kalau semua orang sebelum kalian, yang pertama kali sebelum kalian, dari kalangan jin dan manusia, sampai akhirnya manusia terakhir dan jin yang terakhir misalnya, semuanya kafir, tidak beribadah kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah jemaah sekalian. Allah tidak butuh sama kita.
walaupun semuanya kafir. Tapi dari sisi itu jemaah sekalian, sekafir-kafirnya manusia, Allah tetap memberikan dia oksigen. Mereka masih tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada akhirnya mereka akan diazab dengan kenikmatan yang mereka rasakan. Kalau mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanyakan dari nikmat-nikmat yang kalian telah rasakan. Qala Allah taala, "Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin, maka hendaklah hanya meminta kepadanya, jangan meminta kepada yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa qad kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana kita hanya boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tawakal ini hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan saya tawakal kepada Anda, enggak boleh. Kalimat tawakal ini hanya untuk kepada Allah. Kalau minta bantuan boleh sama manusia, yang penting dia mampu untuk membantu kita pada hal-hal yang dia sanggup. Tapi tentunya tetap kita yakin orang tersebut tidak akan bisa membantu kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tawakal ini sering kita sampaikan jemaah sekalian. Kalau kita misalnya sakit, jangan tawakal sama obat, jangan tawakal sama dokter. Lalu bagaimana? Tetap kita berobat, tetap kita ke dokter kalau kita sakit, tapi jangan bertawakal sama dia. Bahkan kita mengatakan, ya Allah, bantulah dokter tersebut untuk mengobati saya. Ya Allah, sembuhkanlah aku dengan meminum obat ini. Jangan justru mengatakan gara-gara Pak Bure pajak Kak Malasa. Ini sudah menafikan tauhid. Tapi kita katakan apa? Alhamdulillah, Allah menyembuhkan saya dengan obat ini. Allah menyembuhkan saya melalui dokter tersebut. Jangan kita katakan gara-gara dokter Roiro, papa aja Kak Malasa. Ini sudah kata-kata kesyirikan ini. Coba nanti niko mati Kak. Ini jamaah sekalian perlu. Jadi perkataan itu jangan, kita harus hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Tapi kita katakan alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan saya melalui Anda. Tetap kita berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tetap kita harus berterima kasih kepada manusia. Adapun yang kita pernah membantu orang, seharusnya tidak usah mengharapkan terima kasih. Jangan mengatakan, nana dia mau terima kasih. Tidak seperti itu. Kita yang dibantu, kita terima kasih. Tapi kita yang membantu, tidak usah harapkan terima kasih. Allah kan sudah sebutkan dalam surah Al-Insan yang sering kita dengarkan pada hari Jumat subuh ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kamu ini karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan daripada kalian dan terima kasih. Tapi kalau kita dikatakan terima kasih, kita balas juga. Afwan atau antum jazakumullahu khairan dan sebagainya. Tapi ingat, hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kecewa.
berharapnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita terbatas di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengatakan kalau mak jawab aja, teh kemalasa ki. Nah jadi Allah yang Maha Kuasa jamaah sekalian. Ini menunjukkan kemaha hidupnya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wasmu tabaraka wa ta'ala qayyum fi itsbat al-qayyumiyyah sifatan lillah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Qayyumiyah yang maha berdiri sendiri. Wa hiya qaunu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Tidak membutuhkan sesuatu, maha berdiri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala yang menopang kita semuanya, memberikan kita nutrisi ketika masih semenjak kita dalam rahim ibu kita. Allah yang memberi makan kepada kita melalui tali pusar kita, tali pusar ibu kita, tali pusar yang ada pada janin ibu kita. Subhanallah, Allah Maha Kuasa memberikan kita makan, kehidupan dalam janin ibu kita. Maka jamaah sekalian, ada kata-kata yang tidak boleh kita berlebihan dalam penggunaannya. Apa itu? Percaya diri sendiri. Percaya diri sendiri boleh terkadang kita ucapkan sebagai motivasi, tapi kalau sudah mengatakan saya percaya diri sendiri, ini yang bisa menyebabkan apa? Bahwasanya dia hanya kuasa, Allah tidak berkuasa kepadanya. Tidak ada Allah di balik situ. Seakan-akan dia yang punya kehendak sendiri, percaya diri sendiri, saya bisa. Ya, betul kita bisa motivasi, tapi ingat Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kalau kita mendengarkan azan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul. Haul artinya itu tidak ada pembatas, tidak ada menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Wala quwwah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan sholat, pergi ke masjid, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya jangan kita sombong dengan ibadah kita. Kita bisa datang ke majelis ini karena Allah yang memberikan kita kekuatan iman. Allah yang menjauhkan kita dari kemaksiatan. Makanya kita tidak boleh sombong, dan mendoakan saudara-saudara kita juga agar bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan di sini al-awwal kamalu ghina ar-rabb subhanahu. Jadi kedua nama ini jemaah sekalian Al-Hayyul Qayyum. Jadi Al-Qayyum kita sudah ketahui bersama tadi, yang tidak butuh kepada sesuatu, maha berdiri sendiri. Oleh karena itu nama Al-Qayyum ini tidak boleh diberi nama kepada makhluk. Merupakan salah satu nama-nama Allah yang khusus. Jadi tidak boleh ada orang namanya di sini Qayyum, enggak boleh. Karena ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh dengan apa? Abdul Qayyum. Tidak ada orang namanya Allah. Nama khususnya Allah itu. Ya kan? Enggak boleh. Rahman juga ini sudah sering kita singgung. Tapi Abdul Rahman, ini nama khususnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang disebutkan oleh ulama kita As-Somad, Abdus Somad. Nggak boleh kita As-Somad, nggak boleh. Tapi Abdus Somad. Karena diantara makna As-Somad adalah tempat kita bergantung bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan semua, ya, mengeluhkan semua permohonan kita, keluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan beberapa nama-nama lain insyaallah kita akan singgung nanti beberapa pekan atau pertemuan ke depan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum ini dan Al-Hayy, kalau Hayy bisa ya, hidup, karena termasuk sifat manusia itu hidup. Tapi kita harus ingat Allah yang menghidupkan. Kamalu ginar Rabb subhanahu. Kedua nama ini menunjukkan ya kesempurnaan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu.
Dan Allah menyebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, kalian fakir kepada Allah. Kita butuh kepada Allah jemaah sekalian, butuh penglihatan dari Allah, butuh pendengaran dari Allah, butuh oksigen gratis dari Allah, kaki tangan dari Allah, semua dari Allah. Kita butuh tempat tinggal di bumi ini. Kita mau kemana? Mau ke planet Pluto? Itu punya Allah juga. Mau pergi ke bulan? Itu miliknya Allah juga. Kita hidup di buminya Allah. Makanya sangat kurang ajar jemaah sekalian, sungguh tidak beradabnya orang yang tinggal di buminya Allah kemudian tidak tunduk kepada Allah. Kita harus sadari itu. Sesombong-sombongnya manusia adalah orang yang tidak sujud kepada Allah. Karena orang yang tidak sujud kepada Allah seakan-akan tidak butuh sama Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita. Terus kita dakwai, ajak mereka agar bersyukur kepada Allah, bersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sungguh disayangkan orang bisa pergi jogging, subhanallah, berkilo-kilometer, tapi tidak bisa ke masjid. Pergi gym misalnya, angkat beban berat, masya Allah, lebih berat daripada badannya, tapi tidak bisa angkat selimutnya untuk pergi bangun sholat subuh. Ini masalah iman jemaah sekalian. Makanya kita minta kepada Allah terus, sekali lagi, jangan remehkan saudara kita. Kita doakan mereka, ajak mereka dan doakan. Kadzalika kuntum min qabl. Dulu kalian juga mungkin seperti itu, kata Allah. Kadzalika kuntum min qabl. Famanallahu 'alaikum, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Maka kita dakwai dan doakan mereka. Dan kita berdoa agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang telah kita singgung tadi pagi juga, walaula an tsabbatnaka laqad tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau seandainya kami tidak mengistiqomahkan engkau akan condong kepadanya. Menunjukkan juga bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong dengan ibadah kita. Karena kita bisa beribadah, bermajelis ilmu dan melakukan ketaatan itu karena Allah memberikan kita taufiknya, memberikan hidayah. Dan di dalam hadis kursi disebutkan, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Kalian tidak mampu memudaratkan saya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian juga tidak mampu memberikan manfaat kepada saya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berdiri sendiri jemaah sekalian. Kita yang butuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberikan kita kesehatan, melancarkan rezeki kita. Sungguh sangat disayangkan jemaah sekalian, orang-orang pergi jogging misalnya mengharapkan kesehatan tapi melanggar pemberi kesehatan. Begitu banyak wanita-wanita di luar sana, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ingin sehat tapi melanggar aturan pemberi kesehatan, yaitu Allah. Ingatlah, setiap orang yang menatap tubuhnya dia mendapatkan dosanya. Perlu kita ada rasa kecemburuan. Kita harus pikirkan ini, bagaimana supaya saudari saya itu mendapatkan hidayah, mereka menutup auratnya juga, bukan justru kita nikmati. Na'udzubillah min dzalik. Perlu ada keprihatinan. Kita harus pikirkan. Di Car Free Day tiap hari Ahad misalnya, orang pergi jogging di sana dan sebagainya. Masa kita pergi lihat-lihat saja kemaksiatan di sana? A'udzubillah min dzalik. Kita juga jogging, silahkan, olahraga silahkan, tapi kita harus ada usaha agar mereka itu tersadarkan. Minimal kita bagi-bagi stiker misalnya. Orang-orang di luar Islam jamaah sekalian di sana, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, berusaha itu melakukan pemurtadan.
Mungkin di daerah kita tidak belum ada, tapi di daerah sana, di Jakarta dan beberapa daerah, mereka lakukan itu. Mendekati para muslimah, mendekati para orang muslim untuk dimurtadkan. Lalu mana kita punya daur peran jamaah sekalian? Jangan sampai kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kau lihat kemaksiatan, kau menganggap biasa-biasa saja. A'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian, dari ini kita harus perlu sadarkan, Allah yang memberikan kita kesehatan, maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa fi ta'thir qawlihi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, ini kan dalam zikir pagi petang ya. Dalam satu riwayat disebutkan jemaah sekalian, tidaklah seseorang berdoa dengan kedua nama ini kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Dalam satu riwayat disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, ketika di perang Badar, ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib telah melakukan peperangan di perang Badar, ikut di medan perang. Setelah membunuh beberapa musuh, beliau langsung mencari Rasulullah SAW, di mana beliau Rasulullah SAW. Ternyata mendapati Nabi SAW sujud dan mendengarkan ucapan beliau SAW dalam sujudnya, ya hayyu ya qayyum. Itu terus diulang-ulang jamaah sekalian, terus diulang-ulang, karena kedua nama ini betul-betul memberikan taksir dalam kehidupan kita, pengaruh, efek dalam kehidupan kita, agar kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermaksiat, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta tolong kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, permudahlah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan urusan itu kepadaku sendiri ya Allah. Ini yang saya katakan tadi. Ya, jangan mengatakan percaya diri, bisa, tapi kita harus yakin kita tidak mampu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. As-siqatu billah, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita punya kehendak, tapi kita harus yakin Allah yang maha kuasa. Iya, ketika kita mendapatkan bisnis yang berhasil panen kita, berhasil bisnis kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jangan justru kita sombong, karena semua itu kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka, dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW mengajarkan Fatimah radhiyallahu anha dengan dua nama ini, agar ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kedua nama ini, ya hayyu ya qayyum, dengan penuh kekhusyuan tentunya. Dan dalam satu riwayat disebutkan juga Nabi SAW ketika mendapatkan suatu permasalahan, beliau memulai dengan kedua nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya hayyu ya qayyum. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadukan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Kepada yang punya istri mau melahirkan, harus yakinkan bahwasanya tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca kedua nama Allah ini. Ingatkan istri kita di saat mau melahirkan. Ketika istri kita mungkin mengatakan Abi, ya katakan Rabbi, Tuhanku. Abi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi katakan wahai istriku, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Katakan ya hayyu ya qayyum.
Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lemas, kita berbagai masalah apapun jamaah sekalian. Terus kita lemas, kita sakit, perbanyak dengan dua nama ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Seraya meminta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan kita harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan wa fi sunan ismallah al-azam fi hatain al-ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kedua nama ini juga dikatakan dengan nama Allah yang agung. Nama Allah yang Maha Agung. Dalam riwayat yang disebutkan, ya kalau ada orang yang berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Terakhir, ikhwani rahimakumullah jami'an. Satu ayat yang tadi kita sebutkan dalam surah Toha. Allah menyebutkan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari kiamat semua wajah tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh merugilah yang membawa kezaliman, yang datang membawa kezaliman. Maka jamaah sekalian, di saat kita membaca Malik Yaumiddin, kita ingat bahwasanya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Tidak ada yang lagi mampu untuk menolong kita. Kalau di persidangan dunia kita mampu, mungkin ada orang mampu menyogok, mungkin menyogok seorang hakim, menyogok seorang jaksa dan sebagainya. Tapi di hari kiamat, ya mas sekalian, tidak ada yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, kita ingat kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala amalan-amalan kita. Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh merugilah orang yang datang membawa kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Pada akhirnya jamaah sekalian, mari kita senantiasa ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala keluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya pemberi solusi dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita, dan Allah lah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikum, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayatawaffana muslimin wa ayyulikana bis-solihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.